Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang statistika di sekolah dasar. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Denny Santoso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah konsep matematika Prodi BGSD. Lalu ada pula teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, yaitu kelas 2F. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Venita Herani, selaku moderator pada presentasi kali ini. Ada pula anggota kelompok kami, yaitu Dia Rizkita Hijri Leawani, dengan NIM 202133225. Ada pula saya sendiri, Venita Herani, 2021-33227. Ada pula Risa Andriani, 2021-33236. Lalu yang keempat, Haninda Putri Horina, 2021-33241. Lalu yang terakhir, Lutfi Arya Asodik, 2021-33243. Baiklah, kita mulai rangkaian. Ada pula rangkaian pada presentasi kali ini, yaitu pembukaan yang sudah kita lewati, dan yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan saya buka untuk presentasinya. MEAN adalah salah satu ukuran gejala pusat. MEAN dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Cara menentukan MEAN dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Rata-rata ini adalah rata-rata aritmatika. Dan dihitung dengan menambahkan grup angka, lalu membagi dengan hitungan angka tersebut. Cara mencari MEAN adalah dengan membagi jumlah data per banyaknya data. Contoh soal MEAN. 1. MEAN data 8, 8, 7, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 9, dan 5 adalah A 6,5, B 6,4, C 6,3, D 6,2. Cara penyelesaian soal tersebut adalah dengan menggunakan rumus nilai rata-rata data tunggal diperoleh hasil sebagai berikut. X atau MEAN sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 9 dan ditambah 5 per 12 sama dengan 78 per 12 sama dengan 6,5. Jadi nilai rata-rata MEAN adalah 6,5. Soal ini jawabannya adalah A. Diagram batang. Contoh soal yang kedua adalah diagram batang diketahui nilai ulangan harian matematika kelas 7F sebagai berikut. Pada gambar diagram di sini menjelaskan bahwa terdapat nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Carilah nilai MEAN di data tersebut. Cara penyelesaian soalnya adalah menjabarkan jumlah data terlebih dahulu dengan lebih gampangnya itu dengan cara membuat tabel seperti gambar yang saya sampaikan adalah terdapat nilai 4 dengan jumlah murid 2, nilai 5 dengan jumlah murid 3, nilai 6 dengan jumlah murid 7, nilai 7 dengan jumlah murid 3, nilai 8 dengan jumlah murid 3, nilai 9 dengan jumlah murid 2. Jadi, nilai MEAN sama dengan total murid per nilai. Sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 3 dan tambah 2. Dibagi 6. Sama dengan 20 per 6 sama dengan 3,33. Jadi hasil dari
diagram batang tersebut adalah 3,33 atau 3, per 33. Selanjutnya adalah contoh soal diagram lingkaran. Diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya pada gambar diagram lingkaran dan cari nilai mean data tersebut. Pada tabel di sini menyebutkan bahwa asal kelurahan A ada 11 orang, asal kelurahan B ada 23 orang, asal kelurahan C terdapat 39 orang, asal kelurahan D terdapat 34, asal kelurahan E ada 55, dan asal kelurahan F terdapat 18. Langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh frekuensi. T sama dengan 11 plus 23 plus 39 plus 34 plus 55 plus 18 sama dengan 180 siswa. Kita cari sudut untuk membuat diagram lingkarannya dengan cara seperti berikut. Untuk soal sudut lingkaran 360. A derajat sama dengan FA per T dikali 360 derajat sama dengan 11 per 180 dikali 360 sama dengan 22 derajat. Sudut B derajat sama dengan FB per T dikali 360 derajat sama dengan 23 per 180 dikali 360 derajat sama dengan 46 derajat. C derajat sama dengan FC per T dikali 360 derajat sama dengan 39 dikali 180 dikali 360 derajat sama dengan 78 derajat. D derajat sama dengan FD per T dikali 360 derajat sama dengan 34 per 180 dikali 360 derajat sama dengan 68 derajat. E derajat sama dengan FE per T dikali 360 derajat sama dengan 55 dikali 180 dikali 360 derajat sama dengan 110 derajat. F derajat sama dengan FF per T dikali 360 derajat sama dengan 18 per 180 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Setelah mendapatkan bagan pada diagram lingkaran, kita akan mencari mean dengan cara total frekuensi per jumlah kelurahan sama dengan 11 ditambah 23 ditambah 39 ditambah 34 ditambah 55 dan ditambah 18 per 5 sama dengan 180 per 5 sama dengan 36. Jadi, mean untuk diagram lingkaran ini adalah 36. Dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Andriani. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika bagian median. Apa sih itu median? Median adalah nilai tengah dari sebuah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan menurut dari bagian yang terkecil sampai yang terbesar, dan sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nilai median pada data ganjil atau genap. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Andriani. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika pada median. Apa sih itu median? Median adalah nilai tengah dari sebuah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan menurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan sebaliknya. Nilai median ini tergantung pada
data ganjil atau data genap. Pada data ganjil, nilai median tepat pada satu data di bagian tengah. Namun, sementara pada data genap, nilai mediannya yaitu dijumlahkan kedua data paling tengah, lalu kemudian dibagi menjadi 2. Berikut cara penyelesaian median. A. Mudah dan cepat diselesaikan bila objek yang akan ditentukan mediannya yaitu berjumlah ganjil. Pada keadaan genap, kan pasti dibagi menjadi 2. Nah, kan meninggalkan sisa. Dan sisa itulah yang akan menjadi jawabannya. Berikut ada contoh pada ganjil, yaitu misalnya ada 19 objek yang akan ditentukan mediannya, yaitu ada 6, 7, 8, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 8, 6, 8, 9, 7, 6, 8, 6, 6, dan yang terakhir 9. Nah, setelah itu kita urutkan terlebih dahulu data tadi, mulai dari yang bilangan terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini saya sudah mengurutkan data tersebut. Nih ada 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, dan yang terakhir 9. Nah, dari 19 angka yang telah saya urutkan itu, lalu dibuatkan pasangan, yaitu angka urutan 1 berpasangan dengan angka urutan 19. Angka urut 2 berpasangan dengan angka urut 18. Dan angka urut yang ketiga berpasangan dengan angka urut 17. Angka urut 4 berpasangan dengan angka urut 16. Angka urut 5 berpasangan dengan angka urut 15. Angka urut 6 berpasangan dengan angka urut 14. Angka urut 7 berpasangan dengan angka urut 13. Angka urut 8 berpasangan dengan angka urut 12. Angka urut 9 berpasangan dengan angka urut 11. Nah, ternyata yang tidak memiliki pasangan yaitu nomor urut 10. Berarti angka urut 10 berada pas di tengah. Nah, maka jawabannya adalah angka urut yang berada pada urut ke-10 yaitu terdapat 7. Ini ya. Jadi jawabannya dari soal tadi yaitu adalah 7. Nah, selanjutnya yaitu akan bertambah pekerja bila objek angkanya berjumlah genap. Kenapa? Karena kalau berjumlah genap kita akan menambahkan. Misal nih ada 20 angka objek. Karena semuanya mendapatkan pasangan atau akan ditentukan 2 angka yang berada di tengah. Nah, sebelumnya kita jumlahkan 2 angka di tengah itu. Kemudian kalau sudah dijumlahkan, kita bagi menjadi 2. Dan hasil dari jumlah yang telah dibagi 2, maka itulah jawabannya. Misal, ada bilangan 9, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 8, 6, 8, 9, 7, 6, 8, 6, 6, 9. Nah, kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nih, saya sudah mengurutkannya. Ada 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Nah, pasangan angka yang berada di tengah yaitu ada angka 7 dan angka 8. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu Mi sama dengan kurung buka 7 tambah 8 kurung tutup dibagi 2. Nah, sama dengan 15 dibagi 2, yaitu
ada 7,5. Berarti jawabannya adalah 7,5. Nah, ini ada contoh soal, yaitu yang pertama, diketahui nilai data ulangan matematika 12 orang siswa SMP Negeri 1 Kuala Simpang, yaitu 80, 76, 88, 88, 90, 85, 85, 78, 93, 82, 81, dan yang terakhir 80. Maka berapa mediannya? Nah, langsung kita jawab saja. Langkah yang pertama, urutkan data ulangan di atas dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nih, saya sudah mengurutkan. Nih ya, saya sudah mengurutkan. Ini saya sudah urutkan. Ada 76, 78, 80, 80, 81, 82, 85, 85, 88, 88, 90, dan yang terakhir ada 93. Nah, langkah yang kedua, kita silangkan antara data kiri dan data kanan, hingga kita peroleh dua angka yang di tengah-tengah. Nih ya, kita silangkan. Kita silangkan. 76 kita nih ya, kita silangkan 76 disilangkan sama 93, 78 disilangkan sama 90, 80 kita silangkan dengan 88, 80 kita silangkan dengan 88, 81 kita silangkan dengan 85, 82 kita silangkan sama 85. Nah, jadi yang ada di nilai yang ada di tengah-tengah yaitu nilai 82 dan 85. Lalu kita hitung. Langkah yang ketiga, kita menghitung mediannya dengan cara Mi sama dengan 82 ditambah 85 lalu dibagi 2. Itu hasilnya 167 dibagi 2, yaitu 83,5. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Data nilai ulangan bahasa Indonesia 10 siswa adalah 7, 6, 5, 8, 4, 8, 9, 8, 7, 8. Nah, berapa nilai median ulangan bahasa Indonesia? Kita jawab. Langkah yang pertama, urutkan data ulangan di atas dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Yaitu, ini saya sudah mengurutkan. Ini saya sudah urutkan. Ada 5, ada 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, dan yang terakhir 9. Nah, langkah yang kedua, kita silangkan antara data kiri dan data kanan, hingga kita memperoleh angka yang di tengah. Nah, kita silangkan ya. Nih, 4 kita silangkan dengan 9. Nah, 5 kita silangkan dengan 8. 6 silangkan dengan 8. 7 silangkan dengan 8. Nah, 7 kita silangkan sama 8. Nah, jadi yang berada di tengah-tengah itu ada angka 7 dan angka 8. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita mengetahui nilai tengahnya, langsung saja kita hitung. Itu Mi sama dengan 7 tambah 8 bagi 2. Yaitu 15 dibagi 2, hasilnya ada 7,5. Nah, sekian dari penjelasan saya.
Sekarang sih. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venita Herani akan melanjutkan penjelasan tentang statistika bagian modus. Di sini yang pertama ada modus. Pengertian modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dengan frekuensi yang paling besar. Modus juga merupakan bagian dari perhitungan statistika seperti mean dan median. Dengan adanya modus ini, kamu bisa membandingkan dua data yang berbeda dengan mudah. Pengertian modus adalah nilai yang paling banyak muncul dan merupakan data yang memiliki frekuensi paling besar. Perhitungan modus ini selalu dihitung bersama dengan mean dan median. Modus ada memiliki lambang mo di dalam statistika yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel dari suatu populasi. Dengan adanya modus ini, kamu bisa menerapkan sebuah data dengan metode numerik atau kategoris. Jadi, modus ini adalah bisa dibilang nilai yang paling sering muncul, ini adalah poinnya, di dalam suatu data atau frekuensi. Lalu ada jenis-jenis modus, yaitu ada modus tunggal dan modus data kelompok. Pengertian modus data tunggal adalah data yang masih mentah dan acak. Data ini akan diolah ke dalam tabel dan diagram statistika agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Modus data tunggal dapat dilihat dengan cara diteliti nilai mana yang sering muncul. Lalu untuk modus data kelompok, yaitu dapat ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Tetapi nilai yang dihasilkan adalah nilai yang paling kasar. Nilai modus memiliki rumus mo sama dengan L ditambah D1 per kurung buka D1 ditambah D2 kurung tutup I. Untuk membuat nilai modus menjadi lebih halus. Ini lebih tepatnya ada gambar rumus modus data tabel distribusi frekuensi. Mo sama dengan TB. TB itu keterangannya tepi bawah kelas modus. Lalu dijumlahkan, lalu kurung buka, D1. D1 di sini keterangannya yaitu frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. Lalu diper atau dibagi. Lalu D1 lagi, frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. Lalu dijumlahkan dengan D2. D2 di sini frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah frekuensi modus. Jadi D1 itu sebelum frekuensi modus, D2 itu setelah frekuensi modus. Lalu kurung tutup dikali C. C di sini keterangannya adalah interval kelas. Lalu kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu di sini saya memiliki soal dari hasil ulangan sejarah selama semester 1, Winda memperoleh nilai sebagai berikut. 7,8, 8,1, 6,5, 8,3, 8,1, 7,6, 6,9, dan 8,1. Modus dari data tersebut adalah, nah ini pilihan gandanya di sini, penyelesaian soal, yaitu angka yang paling sering muncul. Karena pertanyaannya adalah modus. Ingat tadi pengertiannya modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 81, dikarenakan 8,1 itu muncul sebanyak 3 kali. Jadi, modus nilai ulangan sejarah semester 1 Winda, yaitu 8,1. Jawabannya adalah D. Nah, begitu.
Lalu ada soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Diketahui data pengeluaran harian dari beberapa keluarga di sebuah rukun warga dalam ribuan sebagai berikut. Ini datanya 30, 20, 25, 20, 25, 18, 37, 20, 30, 26, 26, 19, 20, 24. Contoh soal modus data tunggal nomor 2. Modus pengeluaran harian dari beberapa keluarga tersebut dalam ribuan adalah ini. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 20 ya. Ini 20. Hitung, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba hitung yang 30 ya. Kita coba hitungin 30. Ini ada 1, ada 2, tidak ada lagi, 30 hanya 2. Kita coret di sini. 30. 32 ya. Kita coba lagi yang 18. Ini ada 1. 18 cuma ada 1. Kita taruh di sini. Lalu ada 25. Ini ada 2. 1, 2. Lalu 26. Ini juga 1. Dan 2. Lalu 19, ini ada 1. Ini 24, juga ada 1. Ini 37, juga ada 1. Nah, kita lihat. Jadi yang paling banyak itu 20. Jadi jawabannya itu 20. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali secara singkat pengertian mean, median, modus. Mean itu nilai rata-rata pada data kelompok. Median itu nilai tengah pada data kelompok. Sedangkan modus yaitu nilai yang paling sering muncul pada data kelompok. Di sini ada contoh soal diagram batang yang kita akan aplikasikan pada mean, median, modus. Langsung saja ke soal. Berikut data banyak anak yang minat membaca buku cerita. Hitunglah mean pada data tersebut. Rumus mean sendiri yaitu jumlah data dibagi banyak data. Caranya kita cari banyak datanya dulu. Ini kan belum diketahui ya banyak datanya berapa. Pada diagram batangnya ini yang ada nilai dan frekuensi. Caranya kita cari dulu. Caranya gimana? Nilai 5, ya nilai 5 ini kita cari sebesar gini ya, segini. Itu frekuensinya 2.
Nah, frekuensi itu sama dengan data. Jadi, data dari nilai 5 itu ada 2, sebanyak 2. Taruh di sini. Nah, udah. Lanjut ke nilai ke-6. Nilai ke-6 itu setinggi ini ya, nilai ke-6. Kita tahu bahwa nilai 6 itu jumlah datanya ada 4. Taruh lagi di samping 2. Nah, dijumlahin nanti. Seperti itu selanjutnya juga nilai 7, nilai ke-7 ini tingginya segini. Nah, datanya sebanyak ini, sebanyak 6. Taruh sini 6. Oke. Lanjut, yang terakhir yaitu nilai ke-8. Datanya sebanyak 8 tuh sebanyak 8, sama ya, 8. Berarti taruh lagi ke sini. Setelah kita tahu data-data dari pernilai, kita jumlahkan menjadi banyak data. Jumlahin 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. Jadi kita ketahui banyak data pada diagram yaitu ada 20. Cara mencari jumlah data itu caranya nilai pada data dikali pada data yang diketahui. Contohnya kayak ini, 5. Nilai 5 dikali 2. Karena apa? 2-nya itu hasil dari 5-nya itu 2. Ya kan, kayak gitu. Seperti kayak gitu seterusnya dijumlahin jadi 6. Nilai 6 dikali sama datanya itu 4. Terus nilai 7 dikali datanya itu 6. Nilai 8 dikali pada datanya itu 8. Itu kalau udah dihitung, nanti kita dijumlahkan sebanyak gini. 10, 24, 42, dan 4. Oke, mohon maaf, ini enggak 15 ya, ini 20. Nah, udah. Kita jumlahkan hasilnya 140 dibagi 20 menjadi 7. Jadi nilai rata-rata pada nilai mean pada diagram ini, data kelompok ini sebanyak 7. Baik, soal selanjutnya. Berikut data banyak anak yang minat membaca buku cerita. Hitunglah median pada data tersebut. Sebelum ke rumus mediannya, kita harus mengetahui dulu banyak data pada data kelompok ini ada berapa. Caranya seperti yang tadi, dengan kita cari nilai 5 itu kita peroleh datanya sebanyak 2. Nah, taruh 2 dulu. Nilai 6 kita ketahui banyak datanya tuh 4. Ya, taruh ini 4 di sini. Terus nilai ke-7 itu sebanyak 6. Taruh aja 6 di sini. Terus nilai ketiga itu, nilai 8 itu kita peroleh datanya 3. Oke, 3. Setelah kita tahu banyak datanya, kita jumlah semuanya dengan hasil 15. 15 ini banyak data ya. Banyak datanya 15, atau kita sebut dengan N. 15 itu bilangan ganjil, berarti kita mencari median dengan rumus ganjil. Dengan rumus data ke N plus 1 dibagi 2, data ke kita ketahui tadi N-nya tuh 15 ditambah 1 dibagi 2, data ke 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Berarti 8 ini. Kita ketahui ya 8. Kita harus cari data ke 8. Caranya kita harus mengurutkan dulu data-data tadi sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu kita hitung dari kiri ke kanan. Caranya gini. Dari 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah 8 ini. Tadi yang ditanyakan kan data ke-8 ya. Data ke-8 tuh berapa? Nah, tadi kan udah hitung sampai ini 7. Berarti median atau nilai tengah pada data kelompok ini itu sebanyak 7. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Berikut data banyak anak yang minat membaca buku cerita. Hitunglah modus pada data tersebut. Nah, pertama-tama modus kan nilai yang paling sering muncul.
Cara yang pertama, itu kita jabarkan dulu nilainya. Dari 5 itu, dari 5 ini, frekuensinya itu ada 2. Nah, jadi, taruh aja 2 ini, 5-nya itu sebanyak 2. Nilai 6 juga, itu frekuensinya juga ada 4, jadi taruh juga 4. Sebanyak 4, 6-nya. Begitu juga 7 gini, itu juga ada frekuensi ada 6. Ya, berarti ditulis 7 sebanyak 6. 8 juga seperti itu. Setelah itu kita cari. Carinya gimana? Tadi kan nilai modus kan? Nilai yang paling sering muncul. 5 itu ada 2. 6-nya itu ada 4. 7-nya itu ada 6. 8-nya ada 8. Nah, paling banyak mana nih dari pernilai? Kita ketahui paling banyak itu nilai 8. Jadi nilai yang paling sering muncul atau modusnya itu nilai 8. Kayak gitu. Atau ada cara yang paling lebih mudah itu kita lihat dari diagramnya langsung. Diagram batangnya langsung. Diagram batang yang paling tinggi itu adalah modus. Seperti itu. Nah, kita ketahui batang paling tinggi itu pada nilai 8. Jadi, modusnya itu 8. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya yaitu dengan diagram lingkaran. Dengan soal berikut ini adalah data berat badan dari 40 siswa, hitunglah mean pada data diagram lingkaran tersebut. Kita lihat dulu pada diagramnya, diagram lingkarannya ini. Kita lihat. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu pada nilai 20 kilo ini. Dia belum diketahui persenannya. Sedangkan yang lain udah diketahui persenannya berapa. Nah, untuk persenan itu sebanyak 100% ya untuk lingkaran. Cara untuk mencari persenan dari 20 kg ini berapa? Nah, caranya itu dengan 20 kilo. Nih, 20 kilo. 20 kilo ini 100%. Kan tadi kan untuk satu lingkaran penuh itu 100%. Di 100% dikurangi dengan 10%, dikurangi 20%, dan dikurangi 25%. Jadinya 45%. Kayak gitu. Lanjut, untuk mencari siswa-siswa per bagian-bagian ini, untuk per bagian-bagian dari lingkaran ini, caranya dengan 25 kg ya, itu ada 20%, yang 25 kg itu 20% ya, ini 25%, 20% dikali 40 sama dengan 8 siswa. 30 kg ini ada 25%, dikali 40 sama dengan 10 siswa. 20 kg ini 20 kg ini ada 45%. Yang tadi dicari ya. Dikali 50 menjadi 18 siswa. Yang terakhir itu 40 kg dengan persenan 10%. Dikali 40 menjadi 4 siswa. Rumusnya yang tadi jumlah data dibagi banyak data. Nah, banyak datanya kan udah diketahui ya. Itu 40 siswa. Udah aman. Kita cari yang jumlah datanya dengan cara kita kan tadi ketahui untuk per kilo-kilonya di 25 kilo. 25 kilo ini dikali dengan siswanya yang tadi kita cari itu 8. Terus ditambah dengan 30 kilo dengan siswanya 10. Terus ditambah 20 kilo dikali dengan siswanya 18. Terus 4 ditambah 40 kilo dengan siswanya 4. Udah kita hitung dulu yang dikurang ini. Dan jumlahnya ada 200 ditambah 300 ditambah 360 ditambah 160 ya. Dibagi 40 dengan jumlahnya 1000 ya, ini 1020 dibagi 40 menjadi 25,5 kilo. Jadi rata-rata pada data kelompok ini itu sebesar 25 kilo. Seperti itu. Soal berikutnya.
Berikut ini adalah data berat badan dari 40 siswa. Hitunglah median pada data diagram lingkaran tersebut. Sebelum masuk ke median, kita harus mengetahui bahwa banyak data pada data kelompok itu sebanyak 40 siswa. 40 siswa itu berarti genap ya. Berarti kita pakai rumus median yang rumus genap. Dengan rumus data ke kurung buka N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Jadinya N-nya tadi itu 40 ya, dimasukin 40 per 2 ditambah kurung buka 40 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini dibagi 2. Kita ketahui kan ini dari jumlah 2, 40 dibagi 2, 20. Benar, 40 dibagi 2 tadi kan 20 ditambah 1 menjadi 21. Nah, 21 dibagi 2. Nah, udah kita ketahui data ke-20 dan 21 yang dicari. Nah, kita cari data ke-20 21 itu berapa kilo. Nah, gitu. Ini udah bukan data ya. Caranya gimana? Caranya ini kita udah urutin dari 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo, dan 50 kilo. Nah, dan udah diketahui jumlah siswanya segini, sekian. Lalu, kita kan disuruh mencari data ke-20 dan 21, ya kan? Nah, 18 siswa ini apakah sudah melampaui 20? Belum. Berarti kita tambah lagi pada siswa yang pada 25 kilo ini, di jumlah ini. Kita jumlah berapa? Ditambah ini menjadi 26 kilo. Apakah sudah melampaui dari 20 dan 21? Sudah melampaui. Berarti nilainya itu 25 kilo. Berada pada 25 kilo ini. Nah, 25 ditambah 25 menjadi 25 tambah 25 menjadi 50, ya kan? 50 ini dibagi 2 menjadi 25. Jadi, nilai median pada data kelompok ini sebesar 25. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah data berat badan dari 40 siswa. Hitunglah modus pada data diagram lingkaran tersebut. Caranya seperti tadi, untuk awal-awalnya kita mencari persenannya dulu, terus kita hitung data siswanya dulu. Nih, disamakan perbagian-bagiannya. Modus itu tadi nilai yang sering muncul pada data kelompok. Nah, kita ketahui nih, udah kita carikan ini. Nah, ini kan kita cari. Nah, nilai yang paling banyak itu, banyak siswanya itu pada nilai berapa? Ke 20 kilo ini. Berarti yang paling sering muncul itu 20 kilo. Oke. Caranya juga mudah. Kalian cuma lihat pada data lingkarannya saja. Nah, kita kan melihat data lingkaran ini. Nah, kita ketahui nih, data lingkaran ini yang paling besar itu mana? Kalau yang paling besar itu berarti otomatis modusnya, ya. Nah, kita ketahui nih, modusnya itu berada pada 20 kilo. Jadi, lebih mudah kalau kita pakai langsung ke datanya, pakai diagram lingkarannya, seperti itu. Baik, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Cara membuat diagram garis, yaitu pertama, tentukan data yang akan diinput ke diagram. 2.
Tuliskan judul diagram garis. 3. Buatlah garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. 4. Masukkan data tersebut dalam satu persatu dengan membuat garis horizontal atau memberikan koordinat titik data. Diagram garis lebih banyak digunakan dalam penyajian data tunggal, meskipun juga dapat digunakan untuk data berkelompok. Diagram garis berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Adapun contoh soal dari diagram tersebut ialah suhu badan Budi selama 10 hari ditunjukkan oleh tabel berikut. Hari ke-1, suhu Budi memiliki 35 Celcius. Hari kedua, suhu badan Budi memiliki suhu 36 Celcius. Hari ketiga memiliki suhu badan 37 Celcius. Hari keempat memiliki suhu badan 36 Celcius. Hari kelima memiliki suhu badan 37,5 Celcius. Hari keenam memiliki suhu badan 38 Celcius. Hari ke-7 memiliki suhu badan 37 Celcius. Hari ke-8 memiliki suhu 38 Celcius. Hari ke-9 memiliki suhu 38,5 Celcius. Dan hari terakhir, suhu Budi memiliki suhu 37 Celcius. Adapun contoh diagram garisnya. Hari keberapa suhu terendah Budi dan hari keberapakah suhu tertinggi Budi? Suhu terendah Budi terjadi pada hari pertama, yaitu 35 Celcius. Sedangkan suhu tertinggi terjadi pada hari ke-9 dengan suhu badan 38,5 Celcius. Kesimpulan dari data-data tersebut adalah MEAN adalah nilai-nilai rata suatu data. Cara mencari nilai MEAN yaitu dengan cara menjumlahkan semua jumlah data, kemudian dibagi dengan total banyak data. Yang kedua, median adalah nilai tengah dari sebuah kumpulan data. Cara menghitung median ini, median ganjil, yaitu dengan mengurutkan dari nilai terendah ke nilai terbesar. Sedangkan cara menghitung nilai median genap yaitu dengan cara menjumlahkan kedua angka yang berada di urutan tengah, dan kemudian hasil dibagi 2. Dan yang terakhir, modus. Modus adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul dalam data tersebut.